Good morning, everyone. We continue our lesson for Chapter 3, Party Time. Chapter 3, Party Time. Kompetensi dasar, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk undangan resmi dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan sekolah, tempat kerja sesuai dengan konteks penggunaannya. Teks undangan resmi menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk undangan resmi, lisan, dan tulis terkait kegiatan sekolah, tempat kerja. Menyusun teks khusus dalam bentuk undangan resmi, lisan, dan tulis terkait kegiatan sekolah, tempat kerja dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Jadi itu kompetensi dasar kita dalam chapter 3. Tujuan pembelajaran kita akan menganalisis surat undangan resmi dan kita akan mempelajari bagaimana menulis surat undangan resmi. Okay, pre-activity. Read an excerpt of the play given below. Kita mencoba membaca kutipan dari sebuah permainan yang diberikan di bawah ini. Ada Monsieur Loisel. Sweetheart, I have a surprise for you. Madame Loisel. Really? What is the surprise? Monsieur Loisel. See for yourself. Sayangku, saya punya surprise untuk kamu. Benarkah? Apa itu kejutannya? Kamu lihat sendiri ya. Di dalam kurung dia bilang gini, he places the invitation on the table. Dia meletakkan surat undangan di atas meja. Swiftly, she tears open the envelope and draws out a print card and reads out. Dengan cepat, dia menangis ya, mengeluarkan mata membuka amplop yang menggambarkan sebuah kartu printan dan membacanya. The minister and Madame Ramponneau request the pleasure of the company of Monsieur and Madame Loisel at the ministry on the evening of Monday, January the 18th. Katanya di sini Menteri dan Madame Ramponneau memohon dengan senang untuk perusahaan Monsieur dan Madame Loisel pada acara kementerian ya di Senin malam tanggal 18 Januari. Datang si Monsieur Loisel, isn't it wonderful? Apakah itu mengejutkan atau wow gitu? Datang Madam menjawab, what do you mean? What can I do with it? Apa yang kamu maksud? Apa yang dapat saya lakukan dengan itu? She tosses the invitation on the table. Dia meletakkan kembali surat undangan itu di atas meja. Okay, so this one only an excerpt ya, hanya sebuah kutipan ya tentang sebuah surat. Discussion-nya nanti kita bahas ketika kita Zoom. Okay, see building blocks. Types of invitation. Ada tipe undangan, formal and informal. Formal invitation is an invitation which follows as dignified form, tone, or style in agreement with established norm, custom, or values.
Jadi katanya sebuah undangan yang formal itu adalah undangan yang diikutkan dengan bentuk martabat, artinya bentuk yang formal ya, nada atau tipe yang disetujui dengan penerbitan norma ataupun kebiasaan atau nilai-nilai kebiasaan. For example, an invitation to the opening of a school. Katanya contoh surat undangan dalam pembukaan sekolah, surat undangan apa nih ya, pelepasan gitu ya, seperti pelepasan sekolah atau upacara tamat. Kemudian undangan pernikahan. Itu contoh undangan formal. Common format of a formal invitation. Coba dilihat, ini ada format undangan formal. The first line is the names of the persons who invite. Yang pertama itu adalah bagian garis yang pertama itu nama dari orang yang mengundang. The second line is the request for participation. Baris kedua pemohon daripada partisipannya ya. The third line, garis ketiga, the names of the persons invite. Nama orang yang diundang. The fourth line is the occasion for invitations. Garis keempat itu adalah peluang untuk undangan. The fifth line is the time and the date of the occasion. Baris kelima itu adalah waktu dan tanggal acara. The sixth line is the place of the occasion. Baris keenam adalah tempat acara. The last line is the request for reply. Baris terakhir adalah untuk permohonan untuk balasan. Okay, and then social functionnya, inviting people to formal and social events. Jadi ada fungsi sosialnya, mengundang orang dalam bentuk formal maupun event-event sosial ya. Ada acara-acara sosial. Linguistic karakteristiknya itu simple, precise, tepat, and concise word, itu ringkas, kata-kata yang ringkas. Ke bawahnya lagi ada format of layout, addresses of the addresser and the addressed. Katanya alamat dari si yang membuat surat bahkan yang dituju. Salutation ada sapaan, kemudian ada body-nya, bagian daripada invitation ya, state for whom the invitation and by who it is given. Pernyataan untuk siapa undangan dan pada siapa diberikan. Reasons of invitation, alasan undangan. Date, tanggal, time, waktu, place, tempat, dan diakhiri dengan signature, tanda tangan. Oke. Kemudian ada ways of organizing information. Ini ada reasons for inviting others. Ada alasan untuk mengundang yang lainnya. Jadi ini berupa bagian-bagian daripada formal invitation. Jadi ini kita sudah lihat ada formal invitation, common format, social function, linguistic characteristic, format of layout, and ways of organizing information. So this is for the part of the invitation. Okay, now the example of invitation to a wedding. Ya, formal invitation ada di halaman sebelumnya ya, tapi I give you just for this example invitation to a wedding because there is a part ya, jadi ada bagian-bagiannya. Look, name of the host. Jadi ini ada Mr. and Mrs. Pujianto. Jadi ini adalah nama daripada si pembuat acara seperti itu ya.
And then praising the invitation. Ada paragraf atau praise untuk undangannya. The kind of events, ini ada underline-nya, start from the line, the red line ya, garis merah, the kind of event, jenis daripada acara. And then date, tanggalnya, time, venue, ini ada lokasi ya, venue ini lokasi. Special instruction, ada instruksi spesialnya, di sini ada instruksinya. And then request to respond. Jadi ada request untuk direspon, ditanggapin undangan tersebut. Oke, jadi ini salah satu contoh wedding invitation ya. Jadi kita bisa nanti practice ya to make a invitation card, formal or informal. Okay, the last page. Responding to formal invitation. Jadi ya ini ada respon, bentuk-bentuk respon terhadap undangan yang formal ya. Formal invitation should be responded to within 3 days. Katanya undangan formal itu seharusnya ditanggapin itu paling sedikit 3 hari. Replies are written in third person. Katanya balasan itu ditulis in third person, orang ketiga, seperti itu ya. Replies have to be handwritten. Jadi balasan katanya harus tulisan tangan. Reasons should be briefly stated for declining the invitation. Katanya alasan yang harus diberikan pada pernyataan untuk menolak undangan. Jadi harus ada alasan ketika undangan tersebut ditolak. Example, ini dalam bentuk sentence ya. Kalau responnya ini formal sekali ya. Kalau respon atau tanggapan terhadap undangan itu seperti ini contohnya. Misal nih, acceptance, dia diterima, undangan itu, invitation itu diterima. Mr. and Mrs. Eri Utomo accept with pleasure the kind invitation of Mr. and Mrs. Pujianto to the wedding ceremony of their daughter on Friday, the 12th of December at 7 o'clock. Tuan dan Nyonya Eri Utomo menerima dengan senang surat jenis undangan dari Tuan dan Nyonya Pujianto terhadap pesta undangan ya anak perempuannya pada hari Jumat. Itu tanggal 12 Desember jam 7 malam gitu ya. Jadi ini merupakan orang ketiga, artinya bukan lagi yang diundang itu yang menjawab, tetapi kita bisa bilang sekretarisnya. Jadi ini yang disebut the third person, orang ketiga yang menjawabnya. Kemudian Mr. and Mrs. Wibowo accept the invitation with pleasure. Tuan dan Nyonya Wibowo menerima undangan dengan senang. Jadi seperti ini ya kalau jawabannya diterima. Okay, this one is declining or regretting. Ini yang bentuk yang ditolak. Mr. and Mrs. Situmorang regret that they are unable. Tidak bisa menerima jenis undangan dari Tuan dan Nyonya Pujianto. Jadi bunyi decliningnya ini di sini dong. Unable. Unable ini yang menyatakan mereka menolak atau tidak bisa menghadiri undangan tersebut. Yang kedua, Mr. and Mrs. Wibowo regret to decline. Nah, ini bunyinya decline ini menolak. Menolak artinya tidak menerima undangan ya. Jadi ini kedua poin yang bisa kita lihat, dia menolak surat undangan tersebut. Responding card. The responding cards comes with invitation card. This card should preferably be handwritten
written. Jadi ini ada reply, ini berupa card ya, balasannya berupa kartu, untuk membalas undangan. Okay, I think that's all ya for our topic about formal and informal invitations. For the next time, we can still learn about this detail again, and we can practice to write to make invitation ya, special for formal invitation. We can meet at our Zoom, and I think that's all for my explanation. Thank you for watching this video.